Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tantangan dan Pengharapan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbuka untuk belajar tentang kasih dan pengorbanan. Kami ingin meneladani teladan Yesus Kristus yang selalu mengasihi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dengan jelas apa artinya mengasihi dan mengutamakan kepentingan orang lain. Bimbinglah kami dalam renungan ini agar kami dapat menemukan cara-cara baru untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kekuatan untuk keluar dari zona nyaman dan berani melakukan hal-hal yang tidak mudah demi kebaikan orang lain. Kami mohon agar Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam Alkitab kita menemukan banyak perintah dan ajaran yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya, termasuk kepada saudara, saya dan kita semua sebagai anak-anak-Nya. Salah satu hukum yang paling penting dan mendasar adalah hukum kasih. Hukum ini tertanam dalam dua perintah utama: mengasihi Tuhan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama bukan hanya tentang memiliki perasaan sayang kepada orang lain, tetapi juga tentang menunjukkan kasih tersebut melalui suatu tindakan yang nyata. Kita dipanggil untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita harus siap untuk menolong mereka yang membutuhkan dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang dalam kesulitan, dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang terluka, baik itu luka fisik, terutama luka jiwa dan batinnya. Mengasihi sesama juga berarti mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Hal ini bukan berarti kita harus mengabaikan kebutuhan kita sendiri, tetapi kita harus belajar untuk melihat kebutuhan orang lain sebagai sesuatu yang penting juga. Kita harus rela untuk berkorban dan memberikan apa yang kita miliki untuk dapat membantu orang lain, memperhatikan orang lain. Hukum kasih ini bukan hanya sebuah perintah, tetapi juga sebuah janji. Ketika kita mengasihi sesama dan mengutamakan kepentingan orang lain, kita akan mengalami suatu sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Kita juga akan membangun suatu hubungan yang lebih kuat, yang lebih erat dengan orang lain, dan tentunya dengan Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, hidup penuh dengan tantangan. Kita seringkali dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah, pilihan yang rumit, dan orang-orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Dalam situasi seperti ini, Matius pasal 7 ayat 12 yang sudah kita baca memberikan suatu pedoman yang sederhana
namun begitu kuat tentang menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Menerapkan Matius pasal 7 ayat 12 ini dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal perkara yang mudah. Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dan juga pengharapan. Tantangan dalam menerapkan Matius pasal 7 ayat 12 adalah yang pertama, egoisme. Kita terkadang lebih memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Namun kenyataannya, kita terkadang lebih memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Kita lebih fokus pada kebutuhan, pada keinginan, dan juga perasaan kita sendiri daripada kebutuhan, keinginan, dan perasaan orang lain. Yang kedua, ketidakpedulian. Kita mungkin tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang lain, termasuk mereka yang sedang menderita. Penderitaan ini bisa penderitaan soal fisik, tetapi juga soal batin, soal rohani. Namun terkadang kita mungkin merasa acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti soal kesibukan kita, karena keegoisan kita, atau ketidaktahuan, atau kita tidak mau tahu soal orang lain. Yang ketiga, kemarahan. Kita mudah marah dan menjadi tersinggung ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik. Sebagai manusia, kita diciptakan dengan kebutuhan untuk dihargai, untuk dihormati. Ketika orang lain memperlakukan kita dengan kasar atau dengan tidak baik, hal itu bisa memicu suatu amarah dan kita menjadi tersinggung. Reaksi ini wajar. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan cara yang berbeda daripada kebanyakan orang dunia. Keempat, ketidakmauan untuk mengampuni. Kita mungkin menyimpan dendam dan sulit untuk memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita. Manusia adalah ciptaan Allah yang penuh kasih. Namun dalam hidup ini, kita tidak luput dari rasa sakit, dari rasa pengkhianatan yang diakibatkan oleh orang lain, terutama orang-orang yang kita percayai. Hal ini dapat menimbulkan suatu dendam dan kesulitan kita dalam memaafkan orang lain. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, dalam pengampunan. Mengampuni bukan berarti melupakan atau menyetujui apa yang dilakukan orang lain pada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun penuh dengan tantangan, pengharapan selalu ada bagi mereka yang berusaha untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan pada Matius pasal 7 ayat 12. Pengharapan dalam menerapkan Matius 7 ayat 12. Yang pertama, soal kebahagiaan. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, kita akan merasakan suatu kebahagiaan dan kepuasan batin. Dalam hidup ini, kita seringkali berfokus pada kebahagiaan dan kepuasan diri sendiri. Kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik pada kita, menunjukkan rasa hormat pada kita, dan membantu kita saat kita membutuhkan. Namun seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan dan kepuasan itu juga dapat kita rasakan dengan cara memperlakukan orang lain dengan baik.
Alkitab mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Ketika kita menunjukkan kebaikan, menunjukkan kasih sayang, dan rasa hormat kepada orang lain, kita tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi juga membawa kebahagiaan dan kepuasan batin bagi diri kita sendiri, di mana melalui perbuatan baik kita ini telah menyenangkan hati orang lain, telah meringankan orang lain. Yang kedua, kedamaian. Kita akan hidup dalam damai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Damai adalah dambaan setiap manusia. Kita semua ingin hidup dalam damai, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Namun damai sejati tidak mudah didapatkan di zaman sekarang ini. Kita seringkali bergumul dengan rasa cemas, perasaan stres, seringkali menjadi ketakutan menghadapi hari esok. Kita juga seringkali mengalami suatu konflik dan perselisihan dengan orang lain. Dan kasih adalah kunci untuk mencapai damai dengan orang lain. Kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Bahkan ketika kita menyakiti, bahkan ketika mereka menyakiti kita sekalipun, kita tetap harus bisa mengasihi mereka. Ketika terjadi konflik dengan orang lain, kita harus berusaha mencari solusi yang damai. Yang ketiga, kasih. Kita akan bertumbuh dalam kasih terhadap Allah dan juga kepada sesama kita. Kasih adalah fondasi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kasih inilah kita mengenal Allah dan dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Kasih ini bukan hanya tentang perasaan saja, tetapi juga suatu tindakan yang nyata, mencerminkan kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, penting bagi kita untuk terus bertumbuh dalam kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Yang keempat, soal penghargaan. Kita akan dihargai oleh Allah dan juga oleh orang lain. Dalam hidup, kita semua memiliki keinginan untuk dihargai. Kita ingin diakui atas usaha, atas talenta, dan atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita ingin merasa diterima, dihormati oleh orang lain. Namun, di mana kita dapat menemukan penghargaan yang sejati? Alkitab memberi jawaban yang indah. Kita dihargai oleh Allah dan juga oleh sesama. Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ini berarti bahwa kita memiliki nilai yang inheren dan tidak ternilai. Kita begitu berharga di mata Allah. Bukankah ini kita dipandang berharga di mata Allah? Itu adalah sebuah penghargaan Allah bagi kita, di mana kita yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memandang bahwa kita berharga. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, bahkan sebelum kita lahir. Kasih Allah ini tidak bersyarat dan tidak pernah berubah, meskipun kita melakukan banyak kesalahan dan seringkali jatuh dalam dosa. Allah juga menunjukkan penghargaannya kepada kita melalui korban Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib adalah bukti kasih Allah, bukti penghargaan Allah kepada kita yang luar biasa bagi umat manusia yang berdosa ini. Dengan mati di kayu salib, Yesus membayar dosa-dosa kita dan membuka jalan bagi kita untuk memiliki hubungan yang dipulihkan, hubungan yang benar dengan Allah Bapa kita. Saudaraku,
Ketika kita menerima kasih Allah dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita dimampukan untuk dapat mengasihi orang lain dengan cara yang sama seperti Allah sudah mengasihi kita. Kasih ini mendorong kita untuk menghargai orang lain, terlepas dari apapun latar belakangnya, atau status sosialnya, atau kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada kita. Kita dipanggil untuk menghormati setiap orang, karena semua mereka adalah diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Menghargai orang lain berarti memperlakukan mereka dengan hormat, dengan kebaikan, dan dengan belas kasihan. Ini berarti mendengarkan mereka dengan penuh perhatian atas keluhan mereka, membantu mereka yang membutuhkan bantuan, dan memaafkan mereka ketika mereka berbuat salah kepada kita. Menghargai orang lain juga berarti membangun mereka dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh motivasi kita berikan kepada mereka, supaya mereka terdorong untuk mencapai potensinya mereka secara maksimal. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengasihi sesama dengan mendahulukan kepentingan sesama kita, ini adalah tantangan sekaligus juga pengharapan. Ini adalah tantangan karena tidak mudah untuk selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Namun ini juga adalah pengharapan karena ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan, mengalami kedamaian, mengalami kasih, dan penghargaan yang nyata. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa Surgawi yang mulia, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan penuh kerendahan hati, mengakui bahwa hidup di dunia ini penuh dengan berbagai tantangan. Seperti yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu yang berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain lakukan kepadamu, buatlah itu kepada mereka. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mudah terjebak dalam kesulitan dan lupa untuk saling mengasihi dan membantu sesama kami. Ya Tuhan, ampuni kami atas kelemahan dan dosa kami. Tolonglah kami untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu dan mempraktikkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman dan pengharapan. Ingatkan kami bahwa di tengah kesulitan, Engkau selalu menyertai kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, untuk menyelamatkan dunia dari dosa dan maut. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa dengan penuh pengharapan, agar Engkau selalu memimpin dan membimbing kami di setiap langkah kehidupan ini. Bimbinglah kami untuk selalu hidup dalam kasih dan kebenaran, saling membantu dan menguatkan satu sama lain, dan menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan,
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.